Bab 1226. Dunia bawah. Jiwa pedang. Di bawah jembatan Nehe bunga yang tak terhitung jumlahnya bermekaran. Dan dunia bawah tampak penuh dengan kesunyian sepanjang waktu. Hanya bunga yang menambah sentuhan warna pada dunia bawah yang tak bernyawa ini. Seorang pria gendut berjubah piton emas sedang tersenyum dan bermain dengan pisau emas di tangannya. Diikuti oleh 9 pria memiliki tatapan kosong berbaju hitam. Jiwa pedang ada di tanganku. Dan ketika saatnya tiba aku akan mengambil naga pisau. Dan semuanya akan lengkap, kata lelaki gendut itu pada dirinya sendiri sambil tersenyum. Saat ini di malam tanpa akhir, ada nyanyian naga yang mengerikan. Dan keagungan yang dibawa oleh nyanyian naga hampir mencekik jiwa seluruh dunia bawah. Wah, pria gendut itu berasal dari mana? Berani mengambil jiwa pedangku pisau naga. Kak naga mengenakan baju besi emas. Dan tubuhnya menghantam tanah. Wah! Si gendut memandang kak naga yang ada di depannya. Dan berkata dengan terkejut di wajahnya, hebat. Kebetulan aku ingin mencarimu untuk mendapatkan pisau naga. Cepat berikan pisau naga kepadaku. Siapa kamu? Kamu ingin jiwa pedangku, tetapi juga pisau nagaku. Kak naga mengutuk dan memarahi pria gendut itu. Pria gendut itu mengelak dengan fleksibel. Menatap meriam kak naga dengan rasa ingin tahu. Dan bergumam pada dirinya sendiri, mengapa klan naga suka meludah. Kemudian lelaki gendut itu memandang kak naga. Dan memperkenalkan diri, aku kaisar kerajaan air. Siapa namamu? Kamu bisa memanggilku Dok. Kak naga. Kak naga. Kamu siapa? Kak naga sedikit terkejut. Dok tersenyum dan berkata, aku teman baik Louis Lu. Louis Lu memanggilmu Kak Naga. Tentu saja aku memanggilmu Kak Naga juga. Cepat berikan aku pisau naga. Apakah kamu teman baik Louis Lu? Kak Naga berpikir sejenak. Louis Lu sepertinya pernah mengatakan dia memiliki teman baik seperti ini. Dia menyipitkan matanya, melirik ke arah Dok dan 9 naga darah. Dan berseru dengan curiga, naga darah. Apakah kamu kenal pria gendut ini? Naga darah dan yang lainnya terdiam. Mereka mengangkat kepala. Wajah kusam, mata tanpa ekspresi itu langsung menarik perhatian Kak Naga. Kak Naga menurunkan meriamnya sedikit. Menatap Dok dengan tatapan membunuh. Berkata dengan suara yang dalam, apa yang kamu lakukan pada naga darah dan yang lainnya? Oh, mereka. Dok berkata dengan senyum konyol, aku butuh 9 naga darah untuk mengorbankan pisau naga. Jadi biarkan mereka kehilangan kesadaran. Cepat beri aku pisau naga. Kak naga. Kak naga memiliki ekspresi serius. Cahaya keemasan meletus dari tubuhnya. Dan dalam sekejap, langit yang semula tertutup awan hitam berubah warna. Dan bunga yang tak terhitung jumlahnya layu seketika. Meriam naga berdiri di antara langit dan bumi. Nafas klan naga menerangi seluruh negeri. Dan amarah telah menguasai jantung meriam naga. Aku tidak peduli siapa kamu. Siapapun yang menyentuh saudaraku akan mati. Meriam Kak Naga mengeluarkan suara memekakkan telinga. Memegang pisau naga. Dan cahaya pisau menebas tanpa ragu-ragu. Sedangkan kerang kecil yang berdiri di jembatan Nehe melambaikan tangannya yang besar dengan santai. Dan aura emas terpancar. Pukulan yang terkesan meremehkan itu langsung menuntaskan serangan. Ekspresi Kak Naga yang sombong langsung menjadi dingin. Dia mengepalkan pisau naga di tangannya. Dan darah mengalir. Setelah 1 putaran, meriam Kak Naga sudah berada di atas angin. Kak Naga langsung menjadi tenang. Dia baru saja dibutakan oleh amarah.
Tetapi dia menggunakan 50% kekuatannya untuk pukulan itu. Tapi kekuatan 50% ini tidak membahayakan pria gendut ini. Sebaliknya, dia terluka secara internal. Melihat Dok dengan senyum konyol di wajahnya, Kak Naga juga menjadi serius. Dan dia tidak melakukan apapun secara langsung. Karena pria gemuk di depannya benar-benar aneh. "Kamu bilang kamu teman Louis Lu?" Kak Naga bertanya dengan suara rendah. Dok mengangguk dengan cepat dan berkata sambil tersenyum, "Ya, aku teman Louis Lu. Tapi aku selalu sibuk dan tidak bersama Louis Lu." Kak Naga secara logika, "Kita berdua juga bersaudara. Jangan lakukan apapun padaku. Kita bukan musuh." Melihat laki-laki ini menunjukkan senyum yang tidak berbahaya di wajahnya. Meski begitu, Kak Naga tidak berani lalai. Ketika dia menghadap Kaisar Raja Siluman, tidak ada perasaan aneh di hati. "Bukan musuh. Lalu kenapa kamu terus mengatakan bahwa kamu ingin mengorbankan naga darah?" lanjut Kak Naga bertanya. Dok berpikir sejenak. Matanya berbinar, dia bertepuk tangan dan berkata, "Itu karena aku harus mengorbankan mereka untuk menyelesaikan misiku. Tentu saja. Semua ini demi kebaikan Louis Lu." "Demi Louis Lu?" Kak Naga bertanya dengan nada menghina. Dok mengedipkan matanya yang besar, mengangguk sebagai hal yang biasa, dan berkata, "Ya, Kak Naga yang lainnya juga saudaraku. Jika bukan karena Louis Lu, aku tidak akan lakukan juga." Kak Naga sama sekali tidak mengerti apa yang dikatakan Dok. Tetapi pria gendut di depannya memiliki kekuatan tak berdasar. Jika dia bertindak gegabah, dia mungkin bukan lawannya. Kak Naga yang telah mengalami pertempuran yang tak terhitung jumlahnya, merasa sedikit lebih panik di dalam hatinya karena suatu alasan. "Tentu saja, pisau nagamu juga wajib." Dok tertawa. Kak Naga menarik napas dalam-dalam, menatap Dok dengan wajah pucat, dan berkata dengan lantang, "Aku pasti tidak akan memberimu pisau naga. Karena kamu bilang kita adalah saudara. Jadi kembalikan pedang jiwaku. Karena kita bersaudara, kamu bisa memberiku pisau naga." Dok tertawa. Nada suara Kak Naga menjadi dingin. "Bagaimana jika aku tidak memberi?" Dok menggelengkan kepalanya tak berdaya dan menghela nafas. "Kak Naga, jika kamu tidak menyerahkan, aku akan mengambilnya. Tapi jangan khawatir Kak Naga, aku tidak akan membunuhmu. Cari mati." Mendengar itu Kak Naga berteriak keras. Tubuhnya berubah menjadi cahaya keemasan dan bergegas menuju Dok dengan gila-gilaan. Alam spiritual meledak seketika. Tapi itu adalah gerakan percaya diri Kak Naga. Meleset sebelum sempat bereaksi, Dok muncul di belakang Kak Naga. Teknik pindah ruang. "Siapa kamu?" Keringat dingin tiba-tiba keluar dari bagian belakang meriam Kak Naga, dan dia berbalik dengan wajah ketakutan. Saat ini, Dok menunjukkan gigi putihnya dan berkata sambil tersenyum, "Kak Naga, maaf." Dia mengangkat tangannya, dan pisau tangan jatuh dengan lembut. Kak Naga merasa tubuhnya berlubang dalam sekejap, dan dia jatuh lemas di lantai. Dok menghela nafas, berjalan di depan meriam Kak Naga, mengambil pisau naga dari meriam Kak Naga, dan menatap Kak Naga dengan wajah sedih. "Kak Naga, setelah 1 jam, kamu akan membaik." Kak Naga mengertakkan gigi dan memelototi Dok. Tapi dia tidak bisa berkata apa-apa. "Kak Naga, kali ini kamu berada dalam bahaya di dunia bawah. Aku akan meninggalkan naga darah dan yang lainnya untuk membantumu. Apakah aman atau tidak? Itu tergantung pada keberuntunganmu." Bersambung.
Bab 1227. Metode menerobos. Kota Louis. Sejak Louis Lu meninggalkan ras siluman, Sekte Kaisar Louis telah memberikan kuasa penuh kepada Rory untuk menangani semua urusan Sekte Kaisar Louis. Di bawah kepemimpinan Rory berkembang pesat. Namun di langit dunia spiritual, ada sedikit lagi penindasan. Bencana 10.000 tahun dibuka. Situasi di area spiritual dunia timur jauh lebih stabil daripada di area barat dunia spiritual. Meskipun ras iblis masih dengan liar menyerang ras siluman, namun di bawah upaya bersama ras siluman, kota Suzaku direbut kembali. Dan dengan dukungan dua raja siluman, kota Suzaku tidak dapat ditembus. Rory telah diakui oleh semua ras siluman dan telah menjadi ratu ras siluman. Ditambah dengan kekayaan tak terhitung yang ditinggalkan oleh Louis Lu, ras siluman telah berkembang pesat. Dan selama Louis Lu pergi, telah menciptakan pasukan yang menakutkan. Pasukan ini dibentuk dengan berkumpulnya 1000 ras siluman. Setiap ras siluman adalah master yang dipilih oleh wilayah utama. Para master ini, di bawah pelatihan sumber daya yang berkelanjutan, telah melangkah ke alam dewa emas satu demi satu. Tentunya dalam tim ini tidak hanya ras siluman, tapi juga ras manusia. Sebuah tim yang terdiri dari 1000 dewa emas hampir dapat menyapu semua yang ada di area timur dunia spiritual. Tim yang dapat menghalangi semua kekuatan di timur ini disebut Fajar. Fajar sebenarnya adalah pengawal Louis Lu. Hanya bisa mengikuti perintah Kaisar Siluman atau Louis Lu secara pribadi yang dapat memanggil tim ini. Target berikutnya yaitu musuh lamanya, Anmos Suan dari ras iblis. Karena kelemahan Anmos Suan adalah 3 inkarnasi, dan dia telah membunuh satu sekarang, maka hanya tersisa 2 inkarnasi terakhir. Selain itu juga memiliki perjanjian dengan Anmos Suan dari ras iblis saat itu. Dan waktunya hampir tiba. Kembali ke Aula Tianxia, Rory melemparkan dirinya ke pelukan Louis Lu. Dada lembut ditekan ke Louis Lu. Louis Lu dengan cepat memeluk tubuh halus Rory, membelai Rory dengan penuh perhatian. Louis Lu, kenapa kamu baru kembali? Rory menangis. Dan tangan kecilnya terus memukuli dada Louis Lu. Apakah kamu tahu kalau selama ini aku tidak dapat menghubungimu? Aku khawatir setengah mati. Dapatkah kamu menjelaskan kepadaku? Louis Lu merasa tersentuh dan menghela nafas di dalam hatinya. Untungnya dia tidak membawa Rory dan yang lainnya. Area barat dunia spiritual kacau. Membawa Rory dan yang lainnya pasti akan menghadapi bahaya. Sekarang dia telah kembali. Aku kembali, Rory. Mengapa kamu sangat merindukanku? Louis Lu tersenyum tipis, mengangkat dagu Rory dan menciumnya. Di mana Hailey? Louis Lu tiba-tiba bertanya. Rory mengerutkan kening, memandang Louis Lu dengan ekspresi rumit, dan berkata dengan gugup, aku tidak tahu mengapa. Kakak pertama mengalami koma lagi. Dari situasinya tampaknya lebih serius dari sebelumnya. Aku bertanya kepada senior, dan senior Qin berkata, tunggu kamu kembali baru ditangani. Untungnya, senior Qin mengatakan kalau nyawa kakak pertama tidak dalam bahaya. Louis Lu yang awalnya khawatir, menghela nafas lega setelah mendengar apa yang dikatakan Rory, dan bertanya, lalu di mana Hailey sekarang? Rory menjawab, tidur di kamar. Louis Lu mengangguk, mengetahui bahwa kakak perempuan pertama tidak dalam bahaya. Jadi dia lebih lega. Pergilah. Bawa aku melihat situasi Hailey dulu. Setelah sampai di kamar tidur, dia melihat Hailey Ye berbaring dengan nyaman di tempat tidur. Louis Lu duduk di samping Hailey Ye,
membelai dahi Hailie. Walaupun Hailie sekarang hanya jiwa dewa, tapi jiwa dewa stabil. Entah apa yang terjadi pada Hailie. Mungkin dengan bantuan bola jiwa, Hailey jauh lebih baik. Sudah berapa lama ini terjadi? Tanya Louis Lu. Rory berpikir sejenak dan menjawab, dalam setengah bulan. Raja Siluman juga datang untuk melihatnya dan berkata bahwa akan ada solusi ketika kamu kembali. Louis Lu mengangguk. Di mana Raja Siluman sekarang? Mereka semua pergi ke ibu kota. Dan mereka mengatakan bahwa setelah kamu kembali, luangkan waktu untuk bertemu mereka. Sekarang bencana puluhan ribu tahun telah dimulai. Setiap Raja Siluman siap menghadapinya. Kemudian menunggumu mengatur rencana masa depan ras siluman. Rory menjawab dengan santai. Di antara mereka, Louis Lu juga memiliki banyak keraguan di hatinya dan ingin bertanya kepada Rory. Tetapi dia masih ragu untuk berbicara tentang sekte misterius. Tetapi untuk Louis Lu dia dapat mempercayai Rory 100%. Merasa lelah setelah begadang semalaman, Louis Lu dan Rory kembali ke kamar tidur. Mereka baru menikah, dan keduanya berpelukan erat. Tubuh Rory membawa godaan yang tak berujung pada Louis Lu. Dan setiap inci kulit di tubuhnya membuat Louis Lu merindukannya. Dan keduanya dengan cepat melakukan hubungan. Terus-menerus mengekspresikan isi hati mereka satu sama lain dengan tubuh mereka. Pada malam yang luar biasa ini, Louis Lu benar-benar merasakan perubahan aneh di tubuhnya. Dan kondisinya juga secara samar-samar membaik. Jiwa dewa pun semakin luar biasa. Tidak ada yang bisa dikatakan sepanjang malam. Saat sinar matahari menerpa wajah Louis Lu dan Rory melalui jendela, Louis Lu hendak bangun, tetapi ditahan oleh Rory. Rory menggosok matanya dan berkata dengan genit, "Louis Lu, kemana kamu pergi? Kamu sudah pulang. Mengapa kamu tidak menghabiskan lebih banyak waktu denganku?" Louis Lu mengangkat dagu Rory, tersenyum dan berkata, "Aku ingin menemanimu. Tapi sekarang ras siluman memiliki banyak hal yang harus aku tangani. Apakah kamu akan pergi lagi?" Rory memandang Louis Lu dengan sedih. Louis Lu menggelengkan kepalanya. "Jika aku tidak pergi sekarang, bahkan jika aku ingin pergi, aku pasti akan membawamu bersamaku. Aku harus mengurus beberapa hal. Kemudian aku akan membawamu ke dunia bawah." Rory yang mengantuk tiba-tiba terbangun dan bertanya dengan heran, "Dunia bawah? Apa yang akan kamu lakukan di dunia bawah?" Louis Lu menarik napas dalam-dalam. Bencana puluhan ribu tahun telah dimulai. Dan selir Yuni menyuruhku untuk membawamu ke dunia bawah. Aku akan pergi ke dunia bawah. Ada hal penting yang harus dilakukan. Ibu menyuruh kita pergi ke dunia bawah. Kenapa? Seru Rory. Entahlah. Selir Yuni punya rencananya sendiri. Jawab Louis Lu datar. Oke. Selama aku di sisimu. Rory menghela nafas. Louis Lu tiba-tiba mencerahkan matanya dan bertanya pada Rory. Rory, bagaimana tingkat kultivasimu sekarang? Ketika menyebutkan kultivasi, Rory menundukkan kepalanya dengan sedikit kecewa. Ibu berkata bahwa dunia spiritual memiliki hukum dan batasan. Dan sekarang aku telah berada di Dzogchen Dewa Emas. Aku tidak bisa lagi menerobos sedikit pun. Aku merasa sangat bodoh karena tidak bisa membantumu sama sekali. Apa yang kamu bicarakan? Melihat Rory sedih, Louis Lu tidak dapat menahan tawa lagi. Ada metode. Aku ingin mencobanya. Lihat apakah itu dapat membantumu. Metode apa? Rory menatap Louis Lu dengan heran. Louis Lu tersenyum misterius. Biarkan aku memelukmu dulu.
Dan aku akan memberitahumu nanti. Bersambung. Bab 1228. Kekuatan baru. Setelah berlama-lama, bintang Tao di Louis Lu memancarkan sedikit kekuatan Dewa Iblis. Dan kekuatan Dewa Iblis mengembun. Berdetak. Ini. Apakah ini kekuatan Dewa Iblis? Rory melihat nafas di tangan Louis Lu dengan rasa ingin tahu. Dan bertanya dengan heran. Kenapa berbeda dengan yang kurasakan sebelumnya? Aku tidak tahu. Tapi kekuatan ini seharusnya bisa merangsang potensimu. Aku tidak tahu apakah itu bisa membantumu menerobos, Louis Lu menjelaskan. Hanya saja aku belum mencobanya. Melalui kebangkitan bintang Tao kekuatan Dewa Iblis Louis Lu berubah. Seperti kekuatan yang baru lahir. Kekuatan yang baru lahir ini, tanpa kekuatan asli, sedikit lebih kuat. Rory berkata sambil tersenyum, tidak apa-apa sayang. Mungkin bisa. Dulu Louis Lu tidak akan pernah menggunakan Rory untuk melakukan eksperimen ini. Karena kekuatan Dewa Iblis sebelumnya terlalu ganas. Dan kini kekuatan Dewa Iblis justru memiliki sedikit lebih aura suci. Louis Lu menjawab dengan lembut. Dan kemudian kekuatan Dewa Iblis di tangannya dipindahkan ke tubuh Rory sedikit demi sedikit. Awalnya, Rory terlihat sangat nyaman. Setelah beberapa saat, Rory benar-benar menunjukkan ekspresi kenikmatan. Wajah kecilnya memerah. Dan dia mengeluarkan erangan yang sangat menggoda. Suamiku, aku sangat seksi. Rory bergumam. Aku merasakan kekuatan membantuku menembus belenggu itu. Apakah ini kekuatan Dewa Iblis? Tidak. Ini bukan kekuatan Dewa Iblis. Entah kenapa. Kekuatan ini begitu akrab. Seolah-olah. Itu kekuatanku sendiri. Aku tidak bisa melakukannya. Sayang. Aku tidak bisa melakukannya. Setelah kata-kata itu selesai, Rory mengeluarkan raungan histeris. Dan kekuatan yang kuat di sekitarnya benar-benar memaksa Louis Lu mundur secara tiba-tiba. Kulit Louis Lu tiba-tiba berubah. Merasakan perubahan napas Rory. Senyum akhirnya muncul di sudut mulutnya. Karena pada saat ini, nafas di tubuh Rory berangsur-angsur naik. Dia telah menerobos. Aura tingkat alam spiritual sudah jelas. Tetapi lebih dari itu, kekuatan Rory tidak berhenti. Tetapi meningkat bahkan lebih gila lagi. Tahap awal alam spiritual. Tahap tengah alam spiritual. Tahap akhir alam spiritual. Baru alam spiritual energi seperti harimau ini berhenti. Apa yang membuat Louis Lu semakin sulit percaya adalah kultivasi dalam tubuh Louis Lu terus meningkat. Kamu tahu, aku sudah lama tidak membuat terobosan. Kedua kekuatan itu seolah bersatu. Ketika Rory menerobos ke alam spiritual Dzogchen, kekuatan Dewa Iblis di Louis Lu juga sepenuhnya meningkat. Kekuatan Dewa Iblis yang baru lahir seperti anak berusia 3 tahun. Maka kekuatan Dewa Iblis saat ini seperti remaja. Kultivasinya sendiri juga langsung menyeberang ke tahap akhir alam spiritual. Menakjubkan. Dengan menggunakan kekuatan Dewa Iblis untuk membantu orang lain menerobos. Dapatkah tingkat kultivasi seseorang juga ditingkatkan? Jika ini masalahnya, itu akan mengerikan. Rory bergegas menuju Louis Lu dengan panik. Dan menekan Louis Lu ke lantai. Pakaian di tubuhnya terlepas. Sebelum Louis Lu dapat berbicara, bibir Rory yang harum melekat erat pada bibir Louis Lu.
Dia dengan rakus menelan Louis Lu dan kekuatan menakutkan merajalela di tubuhnya. Seolah-olah dia akan meledak dan mati kapan saja. Fusi terus-menerus dari dua tubuh memungkinkan kekuatan yang kuat ini untuk stabil. Ketika keduanya terbangun lagi, hari sudah larut malam. Rory mengenakan pakaiannya, menatap tangannya dengan heran, dan bergumam pada dirinya sendiri, aku benar-benar membuat terobosan. Tanpa diduga, kekuatan ini dapat mengubah. Dia dengan bersemangat menatap Louis Lu yang terbaring di lantai dengan wajah lelah, dan berkata dengan penuh semangat, sayang, aku telah menerobos, dan wilayahku juga telah terkonsolidasi. Aku berhasil menerobos alam Dewa Emas, menembus alam spiritual Dzogchen. Aku dapat merasakan bahwa aku saat ini tidak akan kalah dari Raja Siluman manapun. Louis Lu tersenyum kecut dan berkata dalam hatinya, kamu telah membuat terobosan, tetapi tubuh suamimu akan runtuh. Dia berdiri dengan susah payah, merasakan perubahan Rory, dan tersenyum puas. Bagus, ayo pergi ke dunia bawah. Setidaknya kamu bisa melindungi dirimu sendiri. Rory mengatupkan mulutnya, menunjukkan ekspresi imut, dan berkata dengan tidak yakin, perlindungan diri yang luar biasa. Kekuatannya saat ini tidak lebih buruk dari milikmu. Selain itu, aku sedang berlatih teknik rahasia dari garis keturunan sekte misterius kami. Bahkan melawan alam spiritual, aku merasa memiliki kekuatan untuk bertarung. Rory tersenyum. Metode kultivasi rahasia sekte misterius. Louis Lu menatap Rory dengan heran. Rory tersenyum, mengangguk dan berkata dengan bangga, ya. Sekte misterius kami juga memiliki metode rahasia warisan yang unik, yang lebih kuat daripada metode rahasia kultivasi eksklusif manapun sekarang. Begitu kuat? Louis Lu bertanya dengan tidak percaya. Kesenjangan antara alam spiritual dan alam roh bumi tidak sedikit. Menurut apa yang dikatakan Rory, dia sekarang berada di alam spiritual Dzogchen. Roh bumi juga tidak akan terkalahkan. Bahkan tanpa pedang Skyrender, Louis tidak dapat menjamin dirinya dapat melakukannya. Bisa dibayangkan betapa menakutkannya metode rahasia kultivasi sekte misterius. Tentu saja, Rory tertawa. Sayang, apakah kamu ingin mencobanya? Mencoba? Louis Lu tersenyum kecut di dalam hatinya. Dia disiksa oleh Rory kecil ini selama sehari semalam. Bagaimana mungkin masih memiliki kekuatan? Menolak dengan cepat, tunggu lain kali. Tunggu lain kali. Aku akan pergi menemui Hailey dulu. Kamu harus istirahat sebentar, Rory. Setelah beberapa hari, ayo pergi ke ibu kota bersama. Oke gelombang, Rory dengan enggan melepaskan lengan Louis Lu. Louis Lu menghela nafas lega, melihat apa yang Rory maksudkan. Jika dia tinggal, itu akan menjadi malam tanpa tidur lagi. Dia kelelahan secara fisik dan mental dari perjalanan panjang. Dan jika dia terus seperti ini, dia mungkin akan mati saat itu di tempat tidur. Setelah keluar dari kamar Rory, Louis Lu kembali ke kamar, dan dengan penasaran mengeluarkan buku langit dari tangannya. Melihat buku langit di tangannya dengan wajah bingung, dia berkata dengan rasa ingin tahu, aneh sekali. Setelah pedang Skyrender dimasukkan ke dalam buku langit, tidak ada gerakan. Tetapi baru saja aku menggunakan kekuatan Dewa Iblis membantu Rory menerobos. Ada aliran kekuatan yang stabil dari buku langit untuk membantuku menerobos. Kekuatan Dewa Iblis baru sepertinya sama dengan kekuatan buku langit. Louis Lu dengan hati-hati memindahkan kekuatan Dewa Iblis ke dalam kitab buku langit. Tapi buku langit tidak menimbulkan reaksi apapun. Buku langit,
Apa-apaan ini? Louis Lu mengernyit. Aku tidak tahu di mana dok. Kak naga di dunia bawah dalam bahaya. Setelah berurusan dengan reinkarnasi ras siluman, pergi ke dunia bawah secepat mungkin. Saat perasaan Louis Lu campur aduk, suara tergesa-gesa datang dari luar pintu. Tuan Kaisar Siluman. Seorang pria gemuk keluar dan berkata bahwa dia adalah reinkarnasi dari ras siluman. Bersambung.